Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Math with Razali. Pada video kali ini kita akan membahas teknik atau cara menghitung atau menyelesaikan integral tak tentu. Dan yang kita bahas di sini adalah pengintegralan dengan metode substitusi biasa. Saya menggunakan kata biasa karena di sini ada lagi nanti pada video berikutnya insya Allah akan kita bahas metode substitusi dengan menggunakan substitusi trigonometri. Nah, pada ini adalah video lanjutan daripada video pengantar integral tak tentu yang telah saya buat, yaitu pada video part 1-nya ya, ada di situ integral tak tentu part 1, part 1A, part 1B. Ya. Nah, di part 1A silakan Anda melihat nanti di mana saya telah menjelaskan bahwa integral tak tentu itu adalah the reverse process atau proses balikan atau proses inverse daripada diferensial atau turunan. Artinya mengintegralkan maksudnya adalah mencari suatu fungsi yang turunan fungsi itu kita ketahui. Dan di dalam video integral tertentu part 1 itu ada banyak ya fungsi-fungsi rumus-rumus integral yang telah saya sampaikan dan juga telah dibahas terkait dengan bagaimana konstanta itu muncul di dalam hasil integral tak tentu. Juga telah saya berikan di dalam video part 1B kalau tidak salah, bagaimana kita mencari nilai konstanta integral C itu jika diberikan informasi nilai awal dari fungsinya. Oke, kita mulai sekarang tentang hitung integral tak tentu dengan metode substitusi biasa yang nanti akan juga saya dampingi dengan bagaimana kita menggunakan aplikasi Wolfram Alpha untuk menyelesaikan masalah integral. Nah, integral itu agak beda dengan turunan, karena di dalam turunan itu kita punya aturan-aturan yang sistematis. Teorema 1, teorema 2, teorema 3, aturan kali, aturan bagi, aturan rantai, dan semuanya kita bisa manfaatkan untuk mencari turunan dari suatu fungsi. Jadi bagaimanapun kadang rumitnya fungsi itu, maka mencari turunannya tetap bisa dan tidak susah. Tetapi integral adalah hal yang berbeda dari turunan. Kalau kita mengetahui turunan suatu fungsi, maka integralnya bisa kita cari, karena kita langsung menggunakan proses kebalikan saja. Misalnya, saya beri contoh, ya, ini. Kalau kita telah tahu bahwa kita punya fungsi E pangkat X. Nah, ini integran namanya. Fungsi yang diintegralkan itu disebut apa? Integran. Dx, di sini ada dx. X itu menunjuk kepada variabel yang diintegralkan. Ya. Variabel yang diintegralkan. Jadi, kalau kata dx berarti integral itu berlaku terhadap X. Nah, karena fungsinya EX, integralkan terhadap X, maka kita tahu kan suatu fungsi yang turunannya EX ya fungsi itu E pangkat X juga tambah C. Nah, demikian juga kalau kita nanti dengan metode substitusi, kita punya integral E pangkat 3X dx, ini akan kita bahas dalam metode substitusi, itu integralnya sepertiga E pangkat 3X tambah konstanta C. Artinya ini mudah. Ini juga mudah. Tetapi ada sedikit saja perubahan kita lakukan kepada fungsi ini. Nah, X kuadrat ini akan membuat integralnya menjadi sulit. Lihat di sini bahwa fungsi kita ini pertama EX, kedua E pangkat 3X, yang ketiga EX kuadrat. Nah, ini sedikit saja perubahan kita berikan kepada fungsinya. Yang terakhir ini membuat tingkat cara mengintegralkannya menjadi begitu kompleks dan hasilnya juga jadi rumit. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang dalam integral itu kita akan menghadapi situasi-situasi pengintegralan yang lebih sulit. Dia di dalam integral tidak ada aturan yang sistematis seperti dalam integral. Seperti dalam turunan ya. Tidak ada aturan yang begitu sistematis untuk menyelesaikan integral itu sendiri. Ya, kecuali beberapa ya aturan substitusi dengan cara substitusi, ada integral parsil ya,
ada metode pecahan parsial dan lain-lain. Tapi pada umumnya kadang-kadang kita akan menghadapi situasi yang rumit ketika berurusan dengan integral. Itu perbedaannya dengan turunan. Baik, kita mulai saja. Dan materi atau contoh-contoh soal yang saya berikan di sini saya ambil dari referensi Calculus Early Transcendental karangan Michael Sullivan, Kathleen Miranda ya. Dan juga ada dari Calculus Early Transcendental edisi 8 James Stewart, dan juga Calculus karangan Paul Dawkins dari Lamar University, beberapa di antaranya. Baik, kita coba lihat. Sebelum kita bahas tentang teknik integral dengan metode substitusi, kita ingatkan kembali sifat dasar integral tertentu, the properties of the indefinite integral. Pertama, sifat dasarnya itu integral dari C kali fungsi fx dx sama dengan C kali integral fx dx, di mana C is any number, sebarangan konstanta. Artinya apa? We can factor multiplicative constant out of the indefinite integral. Jadi konstanta C itu bisa kita keluarkan dari integral. Jadi kali ya, tidak ada masalah. Demikian juga dengan integral minus fx. Loh, ini berarti C-nya min 1. Boleh dikeluarin. Jadi min dari integral fx. Ini artinya konsekuensi langsung dari sifat 1 tadi, di mana C-nya adalah min 1. Demikian juga kalau kita punya 2 fungsi, 3 fungsi, 4 fungsi, misalnya fungsi f, g, h, i, dan seterusnya, di mana hubungan antara f, g, h, i itu adalah linear, artinya tambah kurang, f tambah atau kurang g, tambah atau kurang h, semua variabelnya x diintegralkan terhadap x, maka pengintegralan fx tambah atau kurang gx itu bisa dipecah menjadi 2 integral, integral fx ditambah atau dikurang integral gx. Ini artinya dengan kata lain, integral dari jumlah atau selisih beberapa fungsi adalah sama dengan jumlah atau selisih dari masing-masing integralnya. Jadi tentu aturan ini bisa diperluas untuk 3 fungsi, 4 fungsi, 5 fungsi yang kita tambah atau kita kurang. Nah, namun, ada namun atau tetapi yang perlu kalian perhatikan, yaitu kalau kita mengintegralkan 2 fungsi f dan g, yang dimana fungsi itu multiplikatif atau perkalian sini, seperti integral fx kali gx, maka jangan pernah berpikir bahwa itu bisa diselesaikan dengan integral fx dikali integral gx. Ini keliru. Demikian juga integral fx dibagi gx tidak bisa diselesaikan dengan cara memecahnya menjadi integral fx dibagi integral gx. Kalau ini bisa dilakukan, maka semua integral akan menjadi sangat-sangat mudah. Tidak bisa ya, tidak bisa kita pecah seperti ini. Nah, ini sifat-sifat dasar yang perlu kita perhatikan dengan baik. Oke lah, kita mulai. Seperti apa integral dengan teknik substitusi itu? Saya akan sambil memberikan juga rumus-rumus dasarnya nanti. Dan ini contoh 1, Finding Indefinite Integrals Using Substitution. Saya ambil dari buku Calculus Early Transcendental di referensi pertama karangan Michael Sullivan dan Miranda tadi. Kita lihat sama-sama. Carilah yang A ya, integral dari sin 3x tambah 2. Oke. Kita mulai saja dengan bukan dengan langsung berpikir untuk menyelesaikan integral sin 3x tambah 2. Tapi coba kita lihat background dulu, atau latar belakangnya. Background-nya tentu fungsinya itu sin x. Jadi jangan lihat dulu sin 3x tambah 2, tapi lihat aja sin x. Kita tahu bahwa fungsi apa yang kalau diturunkan jadi sin? Fungsi itu pasti cos. Ya, cos kalau diturunkan jadi sin, tapi bukan cos ya, karena turunan cos itu min sin. Sedangkan di sini sinus, berarti kita perlu kasih di sini minus cos. Karena kalau cos diturunkan jadi minus sinus, minus kali minus jadi plus. Nah, ini kalau gini kan diturunkan. Oke, jadi artinya kita mau mencari fungsi apa yang integral sin. Integral sin itu apa? Yaitu minus cos x ditambah konstanta c. Nah, ini adalah integral dari sinus x. Ini adalah rumus dasar dalam integral. Jadi rumus dasar integral dalam tabel. Ada tabelnya dan saya telah jelaskan pada video
pengantar integral tak tentu part 1. Nah, sekarang dengan substitusi bagaimana? Karena di sini yang diintegralkan bukan sin X, tapi sin 3X tambah 2. Maka inilah gunanya substitusi. Jadi di sini kita misal, dalam substitusi selalu kita membuat permisalan, yaitu yang disinuskan itu 3X tambah 2. Kita misalkan hurufnya U atau K atau B, whatever, terserah U lah. Ya. Nah, kita misalkan U itu sama dengan 3X tambah 2. Lalu sesudah dimisalkan, coba kita turunkan. Saya kasih diff, arti diferensialkan kedua ruas terhadap X. Turunan 3X tambah 2 diturunkan, didiferensialkan terhadap X berapa? 3. Turunan 2, diferensial 2, 0, berarti dikali dx. Karena kita diferensialkan terhadap X. Berapakah sekarang turunan U? Tapi diferensialnya terhadap U. Saya salah ya. Tentu tidak bisa kita katakan langsung diferensialkan terhadap X. Turunkan terhadap masing-masing sukunya, terhadap masing-masing variabel. Jadi kalau yang kiri variabel X ya, diferensialnya X. Kalau U, diferensialnya DU. Jadi turunan U adalah 1 dikali DU. Nah, coba kita lihat DX itu apa? Yaitu 3-nya dipindah jadi 1/3 DU. Nah, ini dia. Jadi artinya integral semula dalam soal yaitu sinus 3x tambah 2 dx ini bisa kita tulis menjadi bentuk yang lebih simpel, yaitu sinus tadi apa? 3x tambah 2. 3x tambah 2 tadi adalah ini dia U. 3x tambah 2. Berarti ini akan menjadi sinus U. Seperti itu. Ya. Oke, ini jadi U. Kemudian dx itu apa? Ini lihat dx. Dx adalah 1/3 du dikali 1/3 du. Kita kembali mengingat, ada aturan yang pertama tadi, properties of integral, konstanta boleh keluar. Kan begitu sifat 1. Maka ini jadi 1/3 sinus U du. Nah, apa tujuan daripada substitusi? Tujuan substitusi itu adalah untuk menyederhanakan integran, yaitu fungsi yang diintegralkan semulanya seperti ini, sekarang dengan substitusi hanya menjadi sinus U. Dan kita tahu bahwa sinus U, tengok background-nya adalah sin X. Integral sin X adalah minus cos X. Berarti integral sin U adalah min cos U. Berarti karena ada 1/3, jadi min 1/3 cosinus U ditambah C. Nah, kembalikan U ke X. U tadi apa? U tadi dalam substitusi permulaan kita kan ini U kita. 3X tambah 2 kan? Sehingga ini menjadi sin 1/3 dari cos 3X tambah 2 tambah C. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Kita lihat lebih kompleks sedikit, ada akar di situ, tapi jangan khawatir. Integral dari X akar X tambah 1 yang B ya. Integral X akar X kuadrat tambah 1 dx. Nah, kita punya apa? Background-nya. Ada background yang perlu kita ingat, rumus dasar ya maksud saya. Background rumus dasar itu, ingat kalau integral X pangkat N apa? Adalah X pangkat N tambah 1 per, ini background dasar. Artinya kalau kita punya integral X pangkat 4, N-nya 4, berarti di sini N tambah 1, berarti 4 tambah 1. Berarti berapa itu? 5 per, bawahnya juga 4 tambah 1. 5 ditambah C. Jangan lupa memberikan C pada terakhir. Nah, ini background-nya nanti. Artinya, integral ini kan kelihatannya rumit ini, karena ada X kali akar, X kuadrat tambah 1, kelihatannya agak rumit, jauh sekali bentuknya dari bentuk background dasar X pangkat N. Maka yang kita gunakan di sini adalah substitusi. Coba substitusikan dengan memisalkan si X kuadrat tambah 1 itu sebagai apa? Apakah harus U terus? Tidak, boleh pakai huruf M, boleh. Saya misalkan M, berarti misal. Kita harus buat misal, X kuadrat tambah 1 itu M. Kemudian sesudah kita misalkan, diff. Artinya diferensialkan kedua ruas terhadap variabelnya masing-masing. Turunan X kuadrat adalah 2X.
dx. Turunan M 1 dikali dm. Nah, kemudian kita perlu mengetahui nilai dx. Dx itu adalah 1/2x dikali dm. Mengapa kita perlu tahu nilai dx? Karena di soal asal itu di sini kan ada value nilai dx yang akan kita ganti. Jadi nanti si dx ini menjadi apa? 1/2x dikali dm. Nah, demikian. Jadi, dengan substitusi, soal integral x kali akar boleh saya tulis gini ya, x kuadrat tambah 1 pangkat setengah dx, itu akan terurai ke dalam variabel lain, yaitu variabel m. Tulis saja ini x. Di sini dalam substitusi kan tidak ada x kan? Ya nggak apa-apa. Begini saja. Biarkan saja dia x. Tetapi ingat bahwa yang pangkat setengah ini, yaitu x kuadrat tambah 1 itu kan telah kita ganti dengan m ya. Maka x kuadrat tambah 1 jadi m pangkat setengah. Demikian juga dx ini nilainya adalah 1/2x dikali dm. Dari sini, x yang telah ada ini kita coret sehingga hilang. Maka integral kita menjadi apa? Ini ada duanya setengah ya. Setengah M pangkat setengah dm. Perhatikan, ada konstanta setengah dalam sifat 1, keluarkan M pangkat setengah dm. Sekarang, bukankah bentuk integral M pangkat setengah dm itu telah membawa kita kembali kepada background dasar, yaitu integral X pangkat N. Hanya beda huruf ya. Rumusnya kan X, di sini M, tidak masalah. Maka ini dengan menggunakan rumus ini, hanya X-nya diganti M ya. Ini akan membawa kita menjadi solusi M pangkat, N-nya kan setengah tambah 1. Berarti 3/2 dibagi setengah tambah 1 juga 3/2. Nah, biasanya ini sama ya, pangkat dengan penyebut itu sama. Ditambah C. Berapakah nilai dari setengah? Ini kalau 3/2 dibalik jadi 2/3 kan? Ini akan membuat menjadi setengah dikali 2/3 dikali M pangkat 3/2 ditambah C. Kembalikan coret ini, jawabannya 1/3 M pangkat 3/2 tambah C. Lalu apa? Kita tahu bahwa M itu apa? M pada persoalan awal kita adalah nilai M itu sama dengan X kuadrat tambah 1. Berarti 1/3 dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 3/2 ditambah C. Nah, demikian. Demikianlah kita menyelesaikan soal nomor 2. Baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita tengok soal nomor 3. C ya. E pangkat akar X dibagi akar. Bagaimanakah substitusinya? Soal C yaitu integral E pangkat akar X dibagi akar X dx. Nah, kembali lagi, background dasarnya apa? Background dasarnya adalah, kita tahu integral E pangkat X itu adalah E pangkat X ini yang akan menjadi background. Jadi artinya bagaimana dengan substitusi kita bawa menjadi bentuk dasar ini. Sekarang dengan substitusi kita buat misal. Apa yang mau kita misalkan? Apakah kita ambil E pangkat akar X sekaligus? Atau kita ambil akar X-nya saja? Nah, coba kita tengok. Ambil akar X-nya ya. Boleh pakai A? Tidak. Boleh. Misalkan A sama dengan akar X. Kita tahu akar X itu apa? X pangkat setengah. Kalau lalu kita diferensialkan. Turunan A, diferensial A tentu adalah 1 dikali DA ya. 1 dikali DA. Ini tentunya setengah dikali X pangkat kurang 1 min setengah dikali DX. Nah ini, boleh nggak saya tulis, saya kalikan 2, menjadilah dia X pangkat min setengah DX sama dengan apa? 2 kali DA. Oke.
Pangkat min setengah, bukankah itu dx per akar? Betul? Nah, sama dengan 2dA. Perhatikan baik-baik, apakah di dalam soal ini kalian jumpai suatu ekspresi yang bentuknya sama dengan yang kita peroleh terakhir ini? Apakah ada? Artinya, apakah ada ekspresi yang bentuknya dx per akar x dalam soal? Ada. Bukankah ini kalau saya lingkari menjadi apa? Dx per akar x. Jadi, saya boleh tulis gini. Jadi, soal awal, apa soal awalnya? Saya sedikit switch, geser. Saya boleh tulis loh, E pangkat akar X dikali dx per akar X. Boleh saja. Ini akan membuat kita men-switch, menggantinya menjadi E pangkat apa? Kita ingat bahwa akar X itu tadi apa? Akar X ini, akar X itu adalah sama dengan A. Jadi E pangkat akar X menjadi E pangkat A. Kemudian kita juga tahu bahwa dx per akar X bisa kita ganti menjadi 2dA. 2dA. Oh, kita punya 2 konstan, kita tarik keluar. Jadi 2 dikali integral E pangkat A dikali dA. Perhatikan bahwa dengan cara substitusi kita telah mengganti variabel X ke dalam variabel baru yaitu A yang kita misalkan di sini, sehingga soal kita yang semula yang kelihatannya susah yaitu C ini menjadi setelah disubstitusikan bentuk yang sederhana dan sesuai dengan background rumus dasar integral. Ini kan background saya bilang. Kalau integral E pangkat X, jawabannya E pangkat X. Berarti integral E pangkat A juga E pangkat A. Jawabannya adalah 2E pangkat A ditambah C. Dan terakhir, jangan lupa mengembalikan A itu menjadi apa? Karena A itu adalah akar X, kembalikan 2E pangkat. Nah, demikianlah integral dari soal ini. E akar X dibagi akar X dx. Ini dia jawabannya. Oke. Nah, tidak susah sejauh ini ya. Baik, di sini telah saya terangkan 3 contoh yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Michael Sullivan and Catherine Miranda ya. Oke. Kita akan lanjutkan kepada tipe atau jenis soal berikutnya. Nah, masih mengambil buku yang sama karya Michael Sullivan, Calculus Early Transcendental, dan Miranda. Saya akan menjelaskan bagaimana mencari jawaban dari integral tak tentu dengan metode substitusi untuk 2 soal berikut ini. Mari kita ambil yang A. Jawabannya apa? Nah, coba kita lihat yang bawah. Di dalam metode substitusi biasanya kita mencari suku atau ekspresi baik di pembilang, di penyebut, dalam akar atau luar akar, atau dalam kurung, luar kurung, di pangkat atau dimanapun yang ekspresi itu kelihatannya lebih susah. Itu yang kita misalkan. Jadi kalau kita punya integran kita di sini, integran itu apa? Integran itu adalah fungsi yang integralkan. Jadi integrannya, ya integran namanya ya. So integrannya atau fx-nya itu adalah 5x kuadrat per 4x pangkat 3 dikurang 1. Nah, dengan integran seperti ini, kayaknya reasonable atau layak kita ambil bagian yang bawah. Jadi dengan memisalkan, yaitu substitusi kan ya, misal 4x pangkat 3 dikurang 1 itu katakanlah M atau U atau K, bolehkah? Nah, lalu apa kita lakukan? Diferensialkan terhadap huruf masing-masing. Turunan ini adalah 12x kuadrat dx. Turunan K1 dikali dk. Kembali ingat, berapa value dx dari sini? 1/12x kuadrat dk. Nah, yang kita misalkan inilah yang kita masukkan ke dalam integral kita, yaitu 5x kuadrat per 4x pangkat 3 kurang 1 dx menjadi apa? Tulis saja yang atas 5x kuadrat tidak mengganggu, tetapi yang bawah 4x pangkat 3 kurang 1 telah berganti menjadi k. Dan nilai dx ini telah berganti menjadi 1/12
12x kuadrat dikali DK. Kan begitu. Akibatnya kita boleh mencoret x kuadrat dengan x kuadrat hilang. Yang tertinggal apa? Ke sini saya. Yang tertinggal adalah 5/12. Karena di 12 di bawah ya. Integral 5/12 dikali K atau 1/K. Nah, pertanyaan saya itu integral K atau 1/K. Karena K di bawah dikali 1/K DK. Nah, ini dia. Kita punya sifat yang pertama, keluarkan integral 1/K DK. Bagaimana integral ini? Kita ingat ada rumus background lagi. Apakah rumus background kita? Yang menjadi background adalah integral 1/x dx itu /ln x. Karena turunan ln adalah 1/x. Oke, akibatnya jawaban kita menjadi 5/12 ln K tambah C. Kembalikan 5/12 ln yang menjadi K tadi apa? K tadi di dalam substitusi pangkal tiada lain adalah ini. Itu 4x pangkat 3 dikurang 1 tulis. Iya, ditambah dengan konstanta C. Nah, demikianlah untuk soal A. Kira-kira untuk soal B, apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan substitusinya? Saya tidak lanjutkan. Kalian coba buat misal E pangkat X tambah 1 itu sama dengan U. Lalu lanjutkan proses seperti yang telah saya terangkan pada contoh-contoh sebelumnya, dan itu akan memudahkan kita. Dan ingat background-nya adalah apakah E pangkat X atau 1/X. Kalau E pangkat X, integralnya E pangkat X. Kalau 1/X, integralnya ln X. Di dalam dua background itu, kalian akan di bawah. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang lain. Baik, sekarang setelah kita membahas substitusi, di sini saya sampaikan beberapa buah soal untuk Anda bisa coba sebagai latihan. Dan ini soal diambil dari buku karangan James Stewart, ya, Calculus Early Transcendental, dalam referensi kita yang kedua. Nah, soal nomor 1 sudah dikasih substitusinya, U-nya adalah min X. Soal nomor 2, pilihlah 2 tambah 4X, X pangkat 4 sebagai U. Kemudian ini apa substitusi yang tepat? Ini apa substitusi yang tepat? Nah, untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita telah dipilihkan oleh buku ini substitusi-substitusinya. Nah, Anda dapat lanjutkan. Kemudian untuk soal nomor ini, apa yang menjadi substitusinya? Mungkin substitusi yang tepat adalah 5 dikurang 3X sama dengan U, ya kan? Atau apapun itu. Kemudian di sini kan ada PT, boleh juga menjadi U, dan dapat Anda lanjutkan untuk supaya Anda lebih paham tentang teknik substitusi biasa ini. Demikian. Kita lanjutkan lagi pada bagian berikutnya dengan contoh-contoh yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa contoh lain. Sekarang dari buku yang sama, Using Substitution to Establish an Integration Formula. Nah, dua contoh ini nanti kalian akan dibawa bagaimana kita membangun rumus integral dari dua contoh berikut ini. Yaitu kita akan menunjukkan bahwa integral tan X dx adalah sama dengan ln ini, min ln ini. Dan yang kedua menunjukkan bahwa integral secant X dx adalah ln dari nilai mutlak secant X ditambah tan X tambah konstanta C. Kita lihat yang pertama bagaimana itu bisa terjadi. Tentu kita tahu bahwa yang namanya tan X itu apa? Tan X itu adalah sin X per cos X. Oke, oleh karenanya integral dari tan X ini bisa kita tulis menjadi integral sin X per cos X dx. Nah, kita bisa pakai substitusi. Mungkin pakai sin kah atau pakai cos. Coba kita pakai sin ya. Coba misal, kalau kita misalkan dengan substitusi cosinus X itu
kita misalkan dengan U, maka diferensialkan turunan cos apa? Min sin X dx. Turunan U adalah 1 dikali du. Oleh karena itu dari sini kita lanjutkan dx itu sama dengan 1 per min sin X du. Nah, jadi integral sin X per cos X dx, oke, bolehlah kita tulis menjadi integral, tak apa-apa sin saya biarkan sin X saja. Tapi cos itu yang bawah telah kita misalkan menjadi U. Dan nilai dari dx ini akan kita ganti dengan ini. Jadi kita ganti dengan min 1 per sin X du ya. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa coret lah. Ini dengan ini habis, kan gitu. Yang tertinggal adalah apa? Min 1 per U du. Minus dalam sifatnya yang kedua boleh dikeluarkan jadi 1 U du. Kita tahu ada background. Apa background untuk integral 1 U du? Ingat backgroundnya integral 1 X dx adalah ln X. Oleh karenanya ini akan menjadi minus ln U. Nah, demikian. Ya. Tetapi ingat kebalikan U-nya tadi min ln. Yang menjadi U apa? Yang menjadi U itu adalah cos. Jadi minus ln dari cos X. Tapi kita harus memberi tanda mutlak ditambah C. Nah, jadi integral dari tan X dx adalah apa? Minus ln dari cos X ditambah dengan C. Sepertinya saya salah ya. Ln cos sama dengan, oh tidak, saya tidak salah. Nah, mengapa berbeda dengan rumus di situ? Yang pertama min ln cos, lalu menjadi ln second, tidak masalah. Karena kalau pangkat minnya kita naikin, jadi seperti ini. Saya naikin ya pangkat minus ya. Tadi kan ini min ln cos X kan. Nah, ini kan boleh ditulis jadi ln dari cosinus X, bukan inverse ya, pangkat min 1 atau 1 X. Nah, gitu. Kita tahu bahwa 1 cos adalah second, jadi ln dari second X tambah C. Pertanyaan muncul, mengapa kita beri tanda mutlak? Ingat bahwa logaritma itu tidak boleh negatif. Karena logaritma yang negatif akan membuat fungsi menjadi tak terdefinisi. Sedangkan cosinus nilainya itu bisa dari min 1 sampai dengan positif 1. Jadi untuk menghindari nilai-nilai negatif itu, maka bagian negatifnya itu kita mutlakkan sehingga menjadi positif agar ln itu tetap terdefinisi. Nah, demikian bahwa kita punya rumus integral dari tan X dx adalah ln dari second X tambah second X tambah C. Baik. Kita lanjutkan lagi pada contoh yang kedua. Nah, untuk integral yang kedua yaitu second X dx ini sedikit sulit. Ya, substitusi apa yang kita bisa buat? Kita tidak bisa menggunakan substitusi langsung. Jadi kita berpikir sedikit licik, yaitu dengan membuat second X itu sama dengan second X dikali second X plus tan X, nih, dibagi second X plus tan X. Dan ini nilainya kan 1 pecahan ini ya. Ini nilainya adalah 1. Jadi kedua kita kalikan ya dengan ekspresi ini. Jadi integral second X dx itu menjadi integral, ini kan kali ya, masuk jadi apa? Second kuadrat ditambah second X kali tan X, ini kalikan sini. Dibagi
integral secant X ditambah tan X dx. Nah, coba kita perhatikan baik-baik ketika kita kuliah trigonometri atau turunan, kita ingat bahwa background, nah saya kembali kepada background lagi. Apa background kita? Yaitu ingat bahwa turunan dari secant, apa turunan secant? Ini ya bagian ini ya. Turunan secant itu pasti secant X kali tan X. Dan turunan terhadap X kali dari tan X, turunan tan X itulah secant kuadrat X. Artinya, bagian yang pertama ini bagian yang pertama, secant kuadrat itu adalah turunan dari tan. Kemudian yang bagian kedua ini, secant kali tan itu adalah turunan dari secant itu sendiri. Jadi apa kita bisa katakan dari sini? Jadi itu tiada lain, bagian atas itu adalah turunan dari bagian bawah. Jadi misal, kalau kita buat misalkan yang penyebut, yaitu si secant X tambah tan X, itu katakanlah U, lalu kita diferensialkan seperti biasa dalam cara fungsi. Turunan dari secant kan apa? Turunan dari secant lah secant X kali tan X. Turunan dari tan adalah secant kuadrat X. Kan gitu? Nah, kita kalikan di sini dx. Turunan U adalah du. Nah, ini telah jelas sangat bagi kita bahwa suku ekspresi secant X tan X ditambah secant kuadrat X kali dx itu adalah bagian pembilang. Ini kan pembilang ini. Nah, kalau saya boleh stabilo kan, ini kan pembilang ini. Nah, ini dia. Gitu. Saya boleh kasih kurung loh. Kita boleh kasih kurung, kita kalikan ini boleh kok begitu. Nah, artinya kita punya kesimpulan di sini. Jadi integral dari secant kuadrat ya, secant kuadrat X tambah secant X kali tan X dikali dx dibagi secant X tambah tan X, kan itu. Ini kan bagian atas itu apa tadi? Nih, stabilo saya untuk bagian atas pada slide sebelumnya, itu nilainya ini tiada lain adalah du. Maka saya bisa mengganti bagian pembilang itu menjadi du. Sesederhana itu kan, integral du per. Dan dilihat lagi, di sini tadi kita telah memisalkan dengan permisalan bahwa secant X kali tan X itu adalah U. Artinya bagian bawah ini menjadi U. Ini kita tulis menjadi U. Ya, ini akan menjadi integral seper U du. Dalam background kita, itu menjadi ln U tambah C. Oke, kembalikan. U tadi apa? U tadi adalah secant X tambah tan X. Kasih mutlak C. Ya, jadi apa yang kita simpulkan? Integral dari secant X dx adalah ln dari nilai mutlak secant X tambah tan X tambah dengan C. Nah, demikian. Nah, dari dua contoh di atas sebelumnya, yaitu bagaimana integral secant dari integral tan itu, kita dapat mengestablish atau membangun satu rumus bahwa jika bagian atas, ya kalau ada pecahan lah seperti ini, bagian atas nih, bagian pembilang, ya kan itu, jika si pembilang itu adalah turunan dari penyebut, nih, maka integralnya langsung begini saja. Jika pembilang adalah turunan dari penyebut. Nah, gitu. Jadi kita punya kalau ada pembilang nih, kita tahu dia adalah turunan dari bagian penyebut sama-sama, maka integralnya otomatis menjadi ln dari fx. Nah, seperti itu. Contoh, misalnya kita punya fx. Fx-nya apa? X pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2. Kan gitu.
2X ya. Nih. Nah, turunannya apa? Turunannya adalah tentu 3X kuadrat tambah 6X tambah 2. Kan itu kan? Ya, dikali DX lah itu turunannya. Nah, lalu ketika ada integral yang integral itu nanti seperti ini, kita disuruh mengintegralkan 3X kuadrat ditambah 6X tambah 2 dx ya per X pangkat 3 tambah 2. Nah, ini kan adalah fx. Ini bahkan fx-nya. Nih. Dan yang atas ini adalah turunan dari yang bawah. Ya kan, kalau yang bawah diturunkan, maka otomatis jawabannya ln dari fx tambah c. Otomatis ln dari fx tambah c. Oke, akibatnya kalau begitu fx kita apa yang bawah? Ln dari yang bawah itu. X pangkat 3 tambah 2-nya 2X ya. Saya salah. Kurang sedikit. Ini 2-nya di sini 2X. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita bisa mengamati, ya maka akan muncul rumus umum untuk integral yang bentuknya seperti ini. Nah, contoh lain lagi, bagaimana kalau kita punya integral seperti ini? X dikali akar 4 tambah X dx. Nah, kalau kita pakai substitusi langsung, ini nggak akan ada yang bisa kita coret di sini. Tidak akan membawa kita kepada bentuk yang lebih simpel dan langsung dapat dengan mudah kita coret. Maka kita coba substitusi juga. Misal apa? 4 tambah X itu kita katakanlah U ya. Dari sini kita boleh turunkan ya. Lalu apa? Itu integral 4, 0, turunan 4, 0, turunan X1 ya. Jadi 1 dx sama dengan 1 kali du. Berarti artinya apa? Dx sama dengan du. Nah, ini nggak bisa kita coret pada X yang di sini. Maka, mari kita coba berpikir, karena 4 tambah X sama dengan U, maka X sama dengan boleh nggak? U kurang 4. Bisa. Gitu. Apa gunanya? Karena di dalam soal kita ini, kenapa kita perlu cari nilai X? Karena di sini ada X. Ini di pembilang, di sini ada X. Maka, untuk menggantinya nanti tujuannya sebenarnya, jadi, coba kita perhatikan, integral X akar 4 tambah X dx sama dengan, sini saja, X itu apa tadi? X tadi adalah U kurang 4, kan itu. Akar, ya sudah pakai setengah aja. Yang di dalam akar itu 4 tambah X adalah apa? U, kan itu. Tetapi dia karena akar U pangkat setengah. Karena dx sama dengan du, jadi ganti U. Jadi, mulanya integral kita itu kan bentuknya begini. X kali akar. Nah, kita tidak bisa mengalih ke dalam, itu masalahnya. Kalau begini kita bisa kalikan masuk. Nah, jadi walaupun sama lebih kurang bentuknya, tapi lebih sederhana karena kita bisa membuka kurung dengan mudah. Jadi U pangkat 1 ini kan dikali U pangkat setengah, dikurang 4 dikali U pangkat setengah di U. Maka ini integral 1 tambah setengah kan 1 setengah atau 3/2 dikurang 4U pangkat setengah DU. Nah, integralnya jadi apa? Ya ini tentu U pangkat 3/2 tambah 1, 5/2, dibagi bilangan yang sama juga 5/2. Dikurang 4U pangkat setengah tambah 1, 3/2 per tambah C. Oke, kita rapikan. Ini menjadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurang. Coba 4 dibagi 3/2 berarti 4 dikali 2/3. Itu dikurang 8/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kita terakhir rapikan. Kita sederhanakan, kembalikan U ke X. 2/5, U tadi apa? U itu adalah 4 tambah X. 4 tambah X pangkat dikurang 8/3 4 tambah X pangkat ditambah dengan konstan. Oke, nah ini teknik yang sedikit berbeda ya dalam metode
integral substitusi. Manakala kita menghadapi integran yang bentuknya seperti ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Contoh 5 ini, saya memberikan integral dx per akar 4 kurang x kuadrat itu sama dengan berapa? Karena mengingat kita pernah dalam video membahas tentang turunan dari fungsi inverse trigonometri, sin inverse trigonometri, sin pangkat min 1 ini ya, bukan pangkat ya, ini sin inverse, ya fungsi inverse trigonometri, dia punya turunan 1 per, ini dia, yang integran ini yaitu yang diintegralkan ini adalah turunan dari ini. Kalau diturunkan loh, sin inverse itu kalau diturunkan. Nah, ya. Jadi 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Nah, dari background ini, apa hubungannya dengan soal yang akar itu? 1 per 4 dikurang x kuadrat. Nah, mari kita rapikan saja dulu. Integrannya itu kan dasarnya ini. Saya keluarkan di sini 4. Kan begini, jadi begini. Oke, akar 4 itu jadi 2. Kemudian kita boleh tulis ya. X kuadrat per 4 itu kan boleh jadi X per 2 kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita misalkan bahwa X per 2 itu adalah U, diferensialkan, turunan setengah X adalah setengah dx, turunan U adalah du, sehingga 2 dikalikan di sini jadi dx sama dengan 2 du. Kan begitu. Jadi, akibatnya apa yang kita punya? Nah, jadi integral ini kita buatlah ya, integral dari dx ya per akar 4 ini, ya kan? Nah, ini kan kita bisa misalkan menjadi apa? Kan jadi ini dia. Jadi integral 1 per, gitu kan? 2 akar 1 kurang x per 2 kuadrat. Kan itu yang ini. Nah, gitu. Dx. Nah, kan begitu. 2-nya kita keluarin nih. Jadi setengah jadi di sini. 1/2 integral 1 per akar 1 dikurang x per 2 kuadrat. Nah, dx. Kan background dasar kita di sini 1 dikurang nih akar 1 dikurang x kuadrat. Hanya saja di sini bukan x kuadrat tapi x per 2 kuadrat. Maka di sini kita buat permisalan. Nah, ini tadi permisalannya kan udah ini. Dari permisalan ini, dx itu jadinya apa? Ini ganti jadi 2du. Berarti ini sama dengan setengah integral 1 per akar 1 kurang apa? Dan x kurang 2. X per 2 itu kan telah kita misalkan jadi u. Jadi 1 kurang u kuadrat. Dan dx itu kita buat menjadi apa? 2du. Oke. Nah, ini dengan ini boleh coret. Nah, demikian. Akibatnya menjadi integral 1 per akar 1 kurang u kuadrat du. Dan ini adalah bentuk background basic tadi. Ya, kita tahu tadi lah. Bentuk background basic tadi kan ada, kita sudah sampai ke sini ya. Integral 1 per akar 1 kurang u kuadrat du. Nah, ini kan jadi sin inverse u. Ya, tambah c. Kembalikanlah dia u itu menjadi x. Jadi apa? U tadi x per 2 loh, tambah c. Jadi kita punya jawaban integral dari 1 per akar 4 dikurang x kuadrat dx adalah sinus inverse dari x per 2 tambah c. Nah, seperti itu ya. Teknik menggunakan integral substitusi biasa. Nah, selanjutnya pada bagian ini ya kita akan bahas mencari integral tertentu, yaitu yang punya batas bawah dan batas atas dengan menggunakan substitusi. Contoh dari buku ini adalah example 6, yaitu integral x kali akar 4 kurang x kuadrat dx, di mana x yang bergerak dari 0 sampai 2. Jadi ini batas bawah 0,2 itu menunjukkan bahwa x itu
dari 0 sampai 2 di dalam. Nah, sekarang kita abaikan saja dulu batas bawah dan batas atas. Jadi kita kosongkan di sini, ini kosong, tidak tulis 02. Tulis saja seperti biasa. Dan dengan substitusi, dengan ambil misal, kalau kalian ambil misalkan 4 dikurang X kuadrat itu U, dan proses berikutnya akan membawa kita kepada jawaban akhir seperti ini. Ini masih integral tak tentu, tanpa mempertimbangkan batas bawah dan batas atas. Kemudian kita mari ingat kembali teorema fundamental integral, yaitu salah satu teorema fundamental integral itu jika integral dari fx dx dari batas A ke B hasilnya adalah fungsi juga, yaitu fungsi hx, ya, tapi tidak tambah c di sini ya karena dia sudah integral tertentu, dan di mana x-nya batas bawahnya A, batas atasnya B, maka kita masukkan batas atas dikurang batas bawah menjadi HB dikurang HA. Oleh karena itu jawaban kita yaitu integral ini, saya snipping aja jawaban ini, bagian dan integral ini nanti menjadi seperti ini. Ini integralnya. Bentar. Nah, kita bisa buat menjadi seperti inilah. Nih. Jadi kalau kembali kita pertimbangkan adanya batas bawah dan batas atas dalam integral itu, kita masukkanlah di sini 02, X akar 4 kurang X kuadrat dx. Ini tidak saya terangkan lagi ya, karena Anda bisa coba sendiri dengan substitusi. Jawaban akhirnya gini, pangkat 3/2. Ketika ada batas bawah batas atas, maka C-nya itu hilang. Diganti dengan X-nya 2 di sini, 4. Batas atas 2, batas bawah 0. Itu artinya bahwa pertama kita akan masukkan 2 ke sini. Semua X diganti 2, semua X diganti dengan 0. Inilah dia HX tadi kan, sama dengan min 1/3 4 dikurang batas atas dulu ya. 2 kuadrat pangkat 3/2. Oke, dikurang. Kurang apa? Minus 1/3 kali 4 dikurang 0 kuadrat. Nah, pangkat 3/2. Nah, ini karena 4 dikurang 4 habis jadi 0. Ini jadi 0 ya. Ini jadi positif 1/3, min kali min. 4 pangkat 3/2. Kita tahulah bahwa oh ini min jadi plus ya. Plus. 4 itu apa? 4 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 3/2. Coret jadi 2 pangkat 3, 8. 8/3. Nah, integral kita adalah 8/3. Seperti itu. Oke, baiklah. Demikian tema tentang teknik menghitung integral dengan metode substitusi biasa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ini sebagai penutup saya berikan latihan soal yang diambil dari karangan buku Calculus Early Transcendental karangan ya Sullivan and Miranda tadi ya. Ya, ada beberapa soal di sini terkait dengan topik yang telah kita bahas seperti ini. Dan untuk dari nomor 45 sampai 52 Anda bisa coba gunakan substitusi, kemudian masukkan batas bawah dan batas atas ke dalam hasil integralnya untuk mendapatkan jawabannya. Dan ingat, pada integral tertentu, jawaban akhirnya adalah sebuah bilangan, bukan sebuah fungsi. Bilangan tertentu lah. Tetapi kalau integral tak tentu, hasil akhirnya bukan bilangan atau angka, tetapi adalah sebuah fungsi dengan tambahan konstanta yang arbitrary, tidak kita ketahui, yaitu konstanta C. Nah, demikian ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya membahas tentang teknik-teknik pengintegralan lainnya dengan menggunakan integral parsial, integral pecahan parsial, ya, kemudian substitusi trigonometri dan lain-lain sebagainya. Saya akhiri materi kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.